Mahkamah Internasional adalah sebuah badan kehakiman utama PBB yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1945 dan mulai berfungsi pada April 1946. Fungsi utama mahkamah ini untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara dan memberikan pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB. Terdapat 9 prosedur pada Mahkamah Internasional. Yang pertama, written argument, yaitu argumen tertulis dari negara yang bersengketa untuk dibacakan oleh hakim. Yang kedua, stipulation, yaitu pembacaan fakta-fakta menjadi kesepakatan bersama antar negara. Yang ketiga, oral argument. Masing-masing negara menyampaikan argumen kepada hakim terkait dengan sengketa tersebut. Yang keempat, presentation, yaitu pemberian bukti untuk memperkuat argumen. Yang kelima, judge elaboration, yaitu perundingan yang dilakukan oleh hakim. Yang keenam, witness statement, saksi akan memberikan pernyataan. Yang ketujuh, question of witness, hakim dan masing-masing negara menanyakan pertanyaan kepada saksi terkait pernyataannya. Yang kedelapan, judge elaboration, yaitu hakim berunding kembali. Dan yang terakhir, yang kesembilan, judge decision, keputusan hakim yang akan keluar minimal dalam waktu 3 bulan. Awal mula kasus. Dalam kasus Selat Corfu melibatkan pertikaian antara negara Albania dan Inggris pada tahun 1946. Diawali pada tanggal 15 Mei 1946 saat kapal-kapal Inggris berlayar memasuki Selat Corfu yang berada di wilayah Albania. Ketika memasuki laut teritorial Albania, kapal-kapal tersebut ditembaki dengan meriam yang ada di pantai Albania. Albania ketika itu sedang dalam keadaan perang dengan Yunani. Kemudian juga terjadi pada tanggal 22 Oktober 1946. Kapal perang kerajaan Inggris yang berlayar dalam masa damai melewati Selat Corfu yang merupakan jalur perdagangan internasional tiba-tiba menabrak ranjau laut yang disabar oleh Albania dan menyebabkan rusaknya kapal milik Inggris. Setelah terjadi ledakan pada tanggal 22 Oktober, pemerintah Inggris mengirimkan nota ke Albania mengenai niatnya untuk melakukan pembersihan ranjau di Selat Corfu. Namun Albania tidak memberikan izin. Atas kejadian tersebut, Inggris kemudian melakukan pembersihan terhadap ranjau tersebut tanpa adanya izin dari pemerintah Albania. Dengan adanya kejadian ini, maka Inggris menuntut ganti rugi atas kerusakan kapal-kapalnya dan juga korban-korban yang telah meninggal. Akan tetapi Albania menolak tuntutan tersebut. Kemudian, Inggris mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional pada tanggal 22 Mei 1947. Kerusakan kapal milik Inggris disebabkan oleh ranjau yang telah identik dengan ranjau yang ditemukan pada ladang ranjau. Inggris kemudian menuntut bahwa ladang ranjau tersebut telah diadakan oleh Albania dengan adanya persetujuan dan pengetahuan dari Albania sendiri. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Den Haag yang ke-8 pada tahun 1947 dan telah gagal dalam memberikan peringatan kepada negara-negara lain tentang adanya ladang ranjau tersebut. Inggris dengan kejadian ini menuntut ganti rugi atas kerusakan kapal dan juga korban yang meninggal. Albania melakukan penyanggahan dengan mengatakan bahwa tidak ada bukti yang diajukan oleh Inggris mengenai ranjau-ranjau yang merusak kapal Inggris. Albania juga berargumen kapal-kapal asing yang akan melaluinya harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk melewati perairan wilayah teritorial Albania, dan Inggris memasuki Selat Corfu tanpa adanya izin tersebut. Perlintasan yang dilalui kapal-kapal Inggris bukan merupakan wilayah lintas damai, dan pembersihan ranjau yang dilakukan oleh Inggris belum memperoleh izin dari perairan Albania, yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Penyelesaian kasus. Kasus tersebut berakhir pada Mahkamah Internasional yang menyebutkan bahwa Albania lah yang bersalah karena tindakan Albania telah bertentangan dengan hukum internasional, karena sepenuhnya sadar dengan keberadaan ranjau tersebut tanpa memberitahu negara lain. Kesalahan Albania selanjutnya karena tidak memantau ranjau yang diletakkannya. Padahal, hal tersebut dapat berdampak buruk bagi keselamatan setiap kapal yang melintasinya. Oleh karena itu, dapat disebutkan bahwa Albania tidak melakukan pencegahan terhadap terjadinya bencana di wilayah perairannya. Hal ini diputuskan berdasarkan fakta. Fakta pertama, berkaitan dengan mengenai perilaku dari pemerintah Albania sebelum dan sesudah bencana.
bahwa peletakan ranjau terjadi dalam periode di mana terdapat niat Albania untuk mengawasi laut teritorialnya. Terlebih pemerintah Albania secara sepenuhnya telah sadar akan keberadaan ladang ranjau tersebut. Secara tegas pemerintah Albania memprotes aktivitas dari kapal Inggris, tidak memprotes mengenai peletakan ranjau yang dilakukannya. Fakta kedua berhubungan dengan kemungkinan untuk memantau peletakan ranjau dari pantai Albania, di mana secara geografis selat tersebut dapat dilihat secara mudah. Peletakan ranjau yang ada secara metodikal dan telah dipersiapkan dengan tertata rapi. Albania tidak memberikan pemberitahuan kepada kapal-kapal mengenai keberadaan ranjau sesuai dalam hukum internasional. Albania juga tidak melakukan penyelidikan secara yudisial yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.